peradaban huru-hara. Di bawah dengung mesin yang tak pernah tidur, manusia kehilangan bentuknya. Mereka bekerja seperti bagian dari mesin itu sendiri, cekatan tapi tanpa jiwa. Di luar pabrik, langit kelabu, kapitalisme menjelma Tuhan baru, menuntut ibadah tanpa henti dari umat yang letih. Ceritakan padaku tentang surga, katamu. Kita bertemu pada malam yang tak kunjung larut. Kau seperti manusia putus asa, menata lelah demi lelah. Kau kenapa? Tanyaku. Apakah orang mati bunuh diri akan diterima oleh surga? Tanyamu. Aku menatap lelah di matamu dalam-dalam, terlihat terlalu lelah. Kita telah berteman hampir seumur hidup, bermain lumpur di masa kecil, saat remaja menyusun mimpi yang sama, lalu berpisah demi bangku kuliah. Kau ke Amerika, aku tinggal di negeri yang mahasiswanya masih teriak, turunkan presiden diktator, reformasi, reformasi, reformasi. Waktu itu krisis negara ini menjadi-jadi. Bertahun kemudian kita bertemu lagi. Kau berapi-api memberi motivasi tentang visi dan mimpi. Katamu, aku ingin menjadi pengusaha. Kataku, aku ingin jadi apa saja, yang penting tak banyak dosa. Kau marah dengan statementku ini. Kau bilang manusia itu harus punya visi. Tuliskan mimpi, perjuangkan meski di jalan ketemu banyak duri. Kataku, tidak banyak dosa itu juga visi. Kemarahanmu semakin besar. Tambah lagi, punyalah visi, misalnya jadi guru tidak banyak dosa, pegawai bank tidak banyak dosa, seniman tidak banyak dosa, politikus tidak banyak dosa, petani tidak banyak dosa, pengusaha tidak banyak dosa. Itu baru visi. Kau menggelegar karang, lalu pamit pergi kembali ke luar negeri. Presiden diktator sudah lama lengser, tapi reformasi yang dituntut tak kunjung wujud. Aku bersama manusia-manusia lainnya yang berstatus menjadi warga negara terjerembab dalam problematika demi problematika. Era reformasi yang dibuka dengan semangat kebebasan ternyata membawa paradoks bagi bangsa ini. Kebebasan tanpa batas, pergaulan bebas, ekonomi ribawi semakin beringas, adab tersingkir bablas. Ide sekulerisme sejak era Renaissance semakin kesini semakin tak terbendung, menyusup dalam pendidikan, merangsek dalam kebijakan negara, menjelma akidah dan cara berpikir umat.
Orang makin lama makin merasa agama adalah urusan pribadi, bukan pedoman hidup. Di tengah demokrasi, jarak antara si kaya dan si miskin melebar. Korupsi tumbuh seperti jamur di musim hujan. Hedonisme menjadi gaya hidup. Generasi muda kehilangan arah. Reformasi yang dulu diharapkan menegakkan keadilan sosial terjun bebas, nyungsep ke gorong-gorong, dicari tak ketemu meski oleh Bapak Presiden. Bapak mantan Presiden. Bagaimana mungkin aku tidak berdosa kalau sistem kehidupannya mengharuskan kita berdosa? Kabar terakhir, kau kaya raya, sukses menjadi pengusaha, bergabung bersama elit global di Amerika, hingga suatu malam kita kembali berjumpa. Ceritakan padaku tentang surga, katamu. Dan apakah orang bunuh diri bisa masuk surga? Kaukah yang menginginkan kematian itu? Tanyaku. Kau terdiam. Bibirmu ikut gemetar. Lalu kau bercerita tentang hidup yang kering. Bertahun-tahun tinggal di Amerika, tak bisa lari dekapan kapitalisme. Uang adalah Tuhan, liberalisme adalah tujuan. Kau menyadari ketidakadilan sedang terjadi, tapi seperti menutup hati. Kenapa kau ingin bunuh diri? Tanyaku. Bibirmu masih gemetar. Wow! Inilah peradaban yang centang perenang, berdiri di atas puing kebohongan dan cahaya palsu layar-layar. Anak-anak tumbuh tanpa arah kiblat. Ayah-ayah tersesat di antara angka dan target. Ibu-ibu menanam cinta di tanah gersang digital. Hampa tak punya makna apa-apa. Inilah peradaban huru hara. Mari kita balik ke belakang, jauh ke belakang. Nun jauh di sana ada peradaban yang dilingkupi rahmat dari Tuhan. Kala itu Baghdad berkilau bagai bintang di bumi, dan Andalusia berdenyut seperti taman surga dengan kasturi. Para saudagar menakar dengan hati yang takut pada ilahi. Mereka berdagang seolah malaikat menghitung timbangan, dan setiap akad seolah langit menyaksikan. Mereka taat. Di Basrah, seorang pedagang mengembalikan kelebihan berat jualannya, dan Allah mengembalikan padanya rezeki yang melimpah ruah. Di Kairo, karpet dijual bersama doa, keramik dibuat dengan zikir, dan keuntungan selalu dibersihkan dengan sedekah. Di Anatolia, jalur sutra dipenuhi dengan transaksi yang riang gembira sebab Allah ridha. Kini cahaya
itu seakan padam di antara gedung-gedung tinggi. Islam masih disebut, tapi jiwanya seolah tertinggal di masa lalu. Pasar-pasar yang dulu penuh berkah kini berdengung dengan riba. Manusia menukar ketenangan dengan cicilan. Di meja rapat, politik menjadi permainan catur yang licin. Janji dibeli, kebenaran dijual murah sekali. Ajak aku menuju surga. Tiba-tiba kau memecah gemuruh menjadi sunyi. Jawab dulu pertanyaanku. Kenapa tadi kau ingin mati bunuh diri? Kataku. Sebab aku tahu di Amerika hasil dari kerja kerasku sebagian menjelma pajak, dan pajak itu dipakai negara untuk membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Tiba-tiba air matamu berderai. Belum lagi peristiwa-peristiwa lainnya. Disekapnya orang-orang Uighur, dibantainya orang-orang Rohingya, ditembaknya orang-orang Kashmir. Perang saudara di Afrika dengan kemiskinan yang merata-rata. Itu tak lebih dari sekedar permainan para kapitalis biadab. Kau mengaku selama ini telah menjadi pendukung kapitalisme. Kau mengaku selama ini jauh dari Tuhan. Lalu dengan seenaknya bermimpi ingin sampai ke surga. Pikiranmu kacau, merasa Tuhan tak akan memaafkan, lalu berpikir untuk mengakhiri hidup ini. Kau mau tahu tentang surga, kawan? Kau mau tahu? Jangan mati dulu. Sini, biar ku kenalkan dengan para pengusaha. Mereka sudah sepakat untuk berjuang bersama, menyingkirkan kapitalisme sebab begitu nyata kerusakannya. Berjuang sekuat tenaga untuk tegaknya Islam secara sempurna. Kuulangi sekali lagi, mereka para pengusaha sama sepertimu. Mereka bergabung dalam sebuah jamaah yang di dadanya iman tertanam dalam. Lalu iman itu menjadi model utama dalam perjuangan. Kau mau lanjut bunuh diri atau ikut bergabung bersama para pengusaha pejuang? Perjuangan ini akan berbuah kehancuran kapitalisme. Lalu, seperti yang sudah menjadi janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah, khilafah akan datang, lalu ditegakkan di atas manhaj kenabian. Takbir! Takbir!